Langsung mulai ya. Iya, Langsung aku mulai ya, moderator aku ya. moderator ya. Boleh. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Selamat pagi teman-teman. teman-teman. Perkenalkan, nama Perkenalkan, saya nama saya Pinkan Pinkan Ramadan Ramadan Sailendra. Saya Sailendra. Saya perwakilan perwakilan dari dari kelompok 2. kelompok 2. Alhamdulillah, pada Alhamdulillah pada kesempatan pagi kesempatan hari pagi ini hari kita ini masih kita masih diberikan diberikan kesehatan untuk kesehatan dapat untuk dapat berkumpul berkumpul melaksanakan melaksanakan kuliah kita kuliah pada kita pagi pada hari pagi ini. hari ini. Kami Kami dari dari kelompok kelompok 2 2 akan akan mempresentasikan mempresentasikan hasil hasil dari dari diskusi diskusi kelompok kami. kelompok kami. Nama nama kelompok Nama 2 kelompok yang 2 pertama yang pertama adalah adalah Dipa Dipa Andika, Andika, yang kedua yang kedua Risma Nur Risma Nur Halimah, Halimah, yang yang ketiga ketiga Sita Sita Aulia Aulia Juwita, Juwita, yang yang keempat keempat Pinkan Pinkan Ramadan Ramadan Sailendra, Sailendra, yang yang kelima kelima Saparianti, Saparianti, dan yang dan keenam yang keenam adalah adalah Mujahidin Mujahidin Ahmad. Ahmad. Baiklah, kita Baiklah, kita akan akan memulai memulai presentasi pada presentasi pagi pada hari pagi ini. hari ini. Untuk Untuk materi yang materi yang pertama, pertama langsung langsung saja saja akan akan disampaikan disampaikan oleh oleh Sita Sita Aulia Aulia Juwita. Juwita. Kepada Sita Kepada Aulia Sita Aulia Juwita, Juwita, waktu dan waktu tempat dan kami tempat kami persilahkan. persilahkan. Falsafah hakikat iman, Islam, dan kufur. 1. Iman. Iman berarti kepercayaan atau keyakinan. Iman berasal dari bahasa Arab yang berarti tasdik, membenarkan. Sedangkan menurut syarah, iman yaitu meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengerjakan dengan segenap anggota badan. Keimanan merupakan akidah dan pokok yang di atasnya berdiri syariat Islam. Akidah dan syariat satu sama lain, sambung menyambung sebagaimana pohon dan buahnya. Rangkaian keimanan meliputi iman tasdik dalam hati, diikrarkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa yang dimaksud orang beriman adalah apabila disebut nama Allah bergetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karena dan kepada Allah lah mereka bertawakal. Quran Surah Al-Anfal ayat 2-3. Keimanan tersusun dari 6 perkara, yaitu yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat iman kepada nabi dan rasul, yang kelima iman kepada hari akhir, yang keenam iman kepada qada dan qadar. Selanjutnya materi yang yang kedua kedua yang yang akan akan disampaikan disampaikan oleh oleh Dipa Dipa Andika. Andika. Kepada Kepada Dipa Andika, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Oke, yang berikutnya adalah keislaman. Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad, dan Islam adalah agama yang berintikan keimanan dan perbuatan. Islam dikatakan relevan untuk setiap waktu dan tempat. Maksudnya adalah berpegang teguh kepada Islam tidak akan menghilangkan kemaslahatan umat di setiap waktu dan tempat. Bahkan dengan Islam, umat akan menjadi lebih baik, tetapi bukan berarti Islam tunduk pada waktu. Islam dibina atas 5 azas, yaitu engkau bersaksi tiada Tuhan yang selain Allah, dan engkau bersaksi bahwa Muhammad sesungguhnya Rasulullah, yaitu as-salawat, mengerjakan sholat 5 waktu, mengeluarkan zakat,
berpuasa bulan Ramadan, dan yang terakhir naik haji bagi yang mampu. Oke, yang kedua adalah ihsan. Ihsan menimbulkan keikhlasan dalam ibadah. Ikhlas berarti melakukan suatu perbuatan dengan tulus semata-mata karena Allah. Kunci diterima atau tidaknya ibadah seseorang tergantung daripada ikhlas atau tidaknya. Ikhlas merupakan syarat diterima ibadah atau amal. Kaitan antara iman, Islam, ikhlas, atau ihsan merupakan mata rantai yang tidak bisa dipisah. Ibarat akar pohon dan buah, satu dan lainnya merupakan syarat ikatan yang tidak boleh dipisah-pisahkan. Ketiganya iman, Islam, dan ihsan atau ikhlas merupakan kesempurnaan agama. Baiklah, Itu tadi penyampaian materi yang telah disampaikan oleh Saudara Dipa Andika. Selanjutnya part 3 yang akan disampaikan oleh Risna Nur Halimah. Kepada Risma, waktu dan tempat kami persilahkan. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan tentang materi kekufuran. Kekufuran atau kafir adalah orang yang ingkar kepada Allah dan membangkang kepada Rasul-Rasul yang dikirim kepada mereka, ayat-ayatnya, dan hari kemudian. Faktor-faktor penyebab pengingkaran yaitu ada faktor internal, yaitu sifat negatif pada diri manusia. 1. Kepicikan atau kebodohan. 2. Kesombongan dan keangkuhan. 3. Keputusasaan dalam hidup. 4. Kesuksesan dan kesenangan dunia. Selanjutnya, yang B, faktor eksternal, yaitu faktor dari lingkungan, pengaruh lingkungan, kemiskinan, politik, dan budaya. Faktor lingkungan sangat besar pengaruhnya, bahkan dominan dalam menentukan akidah seseorang. Lingkungan yang kurang baik membuahkan pembangkangan dan penolakan a priori terhadap kebenaran. Faktor kemiskinan, arah politik, dan budaya suatu masyarakat juga menentukan bagaimana karakter keimanan seseorang. Dewasa ini dapat dilihat bagaimana kondisi lingkungan, sulitnya lapangan pekerjaan, dan daya malas telah membawa kepada kemiskinan, yang dari sini akan mempengaruhi perpolitikan dan budaya bangsa. Selanjutnya materi part 4 yang akan disampaikan oleh Saparyanti. Kepada Saparyanti kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya. C. Prinsip sebab akibat iman, Islam, dan kufur. Seseorang yang memiliki keimanan dan keislaman dengan penuh pengertian dan penghayatan yang benar menimbulkan kesadaran seseorang akan tugas dan kewajiban. Hal ini akan tercermin dalam pelaksanaan ibadah, sikap tingkah laku, perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Keimanan dan keislaman seseorang merupakan landasan pola pikir yang menimbulkan cita-cita, kemauan, dan selanjutnya akan melahirkan aktivitas-aktivitas positif dalam kehidupan seseorang. Hal-hal yang mengotori keyakinan seseorang antara lain: nifaq, menampakkan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang terkandung di dalam hati. Orang nifaq disebut munafik. Nifaq dibagi menjadi dua, yaitu berkalian dengan akidah dan berkalian dengan perkataan dan perbuatan. Di dalam surah At-Taubah ayat 68,
telah mengancam orang-orang yang munafik, laki-laki dan perempuan, dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah bagi mereka, dan Allah melaknati mereka dan bagi mereka azab yang kekal. Tanda-tanda munafik: berbicara dusta, berjanji mengingkari, dan dipercaya ia berkhianat. Syirik. Pekerjaan syirik menyekutukan Allah dengan ucapan dan perbuatan. Orang yang telah syirik disebut musyrik. Syirik dibagi menjadi dua, syirik jali terang-terangan dan syirik khafi samar-samar. Syirik jali disebut juga dengan syirik akbar atau besar. Syirik terang mempersekutukan Tuhan, dan syirik khafi disebut syirik kecil atau syirik tersembunyi, yakni melakukan amalan-amalan keagamaan bukan berdasar keikhlasan. Syirik khafi disebut juga riya. Seseorang melakukan perbuatan untuk dilihat dan dipuji orang. Dosa besar. Dosa besar meliputi membunuh, berbuat zina, bunuh diri, dan minum khamar, durhaka kepada kedua orang tua. Dosa kecil bila dilakukan terus-menerus sangat berpotensi menjadi dosa besar, karena seorang muslim yang sempurna berusaha menghindar dari dosa-dosa kecil. Dosa adalah suatu perbuatan yang dikerjakan, tetapi bila pekerjaan itu diketahui orang lain, mengakibatkan yang mengerjakan merasa malu dan menimbulkan kegelisahan yang mendalam. Dosa merupakan perilaku yang menyimpang dari aturan-aturan agama Allah. Baiklah untuk Rizna telah untuk Saparianti telah menyampaikan materi part 4. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi part 5, yaitu adalah kesimpulan. Keimanan dan keislaman satu rangka yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling menguatkan. Jika keduanya lemah, maka semangat pengabdian akan berbalik menjadi pengingkaran kepada Allah. Di situ akan terjadi kekufuran. Perilaku menyimpang dari keimanan dan keislaman disebut kekufuran. Di antara penyebab kesesatan dan kembali pada kekufuran adalah kecenderungan manusia untuk menyukai kesesatan. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih banyak. Apabila banyak terjadi dalam presentasi kali ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya mewakili kelompok 2 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.